Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini kita sedang melakukan panen lagi teman-teman ya. Panen terus kita setiap bulan. Tidak ada henti-hentinya kita melakukan panen setiap bulan ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan enaknya panen di kolam tanah dan di kolam terpal ya teman-teman ya. Oke, ini videonya saya bagi dua ya, karena saya ingin menunjukkan juga gimana cara panen di kolam terpal dan di kolam tanah. Sebenarnya kalau untuk panen itu lebih enaknya di kolam terpal ya teman-teman ya. Kalau panen itu enaknya di kolam terpal, karena di kolam terpal begitu kita kuras airnya dengan habis ya, atau kita sisakan semata kaki, baru langsung bisa kita ambil ikannya dengan cara kita tangguh aja langsung ya teman-teman ya. Kalau untuk di kolam tanah ini sedikit repot ya teman-teman ya, sedikit repot karena kita tidak bisa ya, tidak boleh untuk menghabiskan airnya total kalau di tanah. Jadi kalau di tanah itu airnya kita kurangi cuma separuh, lalu kita jaring ya, kita jaring dengan menggunakan 2 orang ya, kita jaring ya, lalu baru kita pindahkan ke kerambah seperti ini teman-teman ya. Jadi proses panennya itu lebih mudah dan gampang di kolam terpal ya teman-teman ya. Tapi mau panen itu di kolam terpal atau tanah ya, intinya kita dalam berbudidaya ikan gurami itu bisa membesarkan ikan sampai panen lah ya. Jangan sampai gagal lah, itu intinya ya. Mau panennya susah enggaknya pun itu yang penting kita bisa berhasil ya, bisa berhasil mempanen ikan kita. Nah, jadi seperti itu. Untuk masa perawatan pun di kolam terpal sebenarnya lebih mudah ya teman-teman ya. Jika kita mau melakukan penyortiran ikan seperti yang saya tampilkan ini ya. Ini kan belum siap panen, jadi kita sortir lagi bisa ya. Kalau untuk di kolam tanah kita melakukan penyortiran ikan itu sangat repot ya, sangat repot. Jadi kebanyakan kalau kita ya di kolam tanah kita itu tidak kita sortir ya teman-teman ya. Tidak kita sortir. Kita menyortir di kolam tanah ini pada saat kita panen saja teman-teman. Apabila ada ikan yang masih berukuran 5 jari ya, atau masih kecil, itu tidak kita panen ya, itu kita sortir lagi, kita pindahkan lagi ke kolam yang lainnya. Jadi dia biar bisa besar juga ya teman-teman ya di kolam lainnya. Oke, nih ikannya mau langsung kita bawa ya teman-teman ya. Mau langsung kita bawa. Kebetulan ini melewati jalan setapak dulu, baru bisa kita angkut pakai pickup ya, pakai pickup atau pakai becak kereta itu ya. Jadi seperti itulah proses kita ya, proses melakukan panen. Oke, berhubung cerita kita ini dipanen teman-teman ya, saya cerita omset dulu ya, cerita omset di kolam tanah kita ya, di kolam tanah kita yang memiliki 10 kolam ini, dan di kolam terpal kita. Kita kebetulan memiliki kolam terpal itu kurang lebih sekitar 18 kolam ya, 18-17 kolam ya teman-teman ya, kolam terpalnya. Dan untuk kolam tanah itu ada 10 unit kolam. Jadi total sekitar 28 kolam ya teman-teman ya. Ada 28 kolam. Kalau untuk omset ya, kita cerita di kolam tanah aja dulu. Kalau di kolam tanah ya, ini bukan untuk apa ya, bukan untuk apalah, untuk pamer lah ya istilahnya, biar supaya teman-teman tuh bersemangat ya dalam berbudidaya ikan guraminya. Oke, kalau untuk di kolam tanah kita
karena kita masuk bibit itu bertahap ya. Setiap bulan masuk bibit, setiap bulan kita panen ya. Karena 10 kolam ya, berskala dia. Ada 10 kolam. Sistemnya resirkulasi, sistem airnya bagus. Sistem penebaran benihnya pun resirkulasi, setiap bulan masuk ikan, setiap bulan panen. Oke, untuk per kolamnya setiap bulannya kita mendapatkan hasil itu sebanyak kurang lebih 500 kilo teman-teman ya. Kurang lebih 500 kilo, jadi itu sekitar kotornya 15 juta teman-teman. Kotornya sekitar 15 juta. Itu belum benih ya, belum pakan, jadi itulah dipotong dari 15 juta itu. Jadi keuntungan kita bersih bisa mencapai 7 ya, 7 jutaan ya teman-teman ya. Sekecil-kecilnya 6 jutaan lah dalam per bulan itu. Kadang pas begitu harga tinggi kita bisa mendapatkan keuntungan itu sampai 8 ya. 8-9 jutaan juga. Untuk di kolam tanah teman-teman. Lain lagi kalau di kolam terpal. Di kolam terpal berhubung kita punya kolam yang banyak ya. Jadi mendapatkan keuntungan itu dalam per bulannya itu 9 juta teman-teman. 9 juta itu kotor ya. Belum benih, belum pakan. Jadi dipotong semuanya itu kurang lebih 4 jutaan ya teman-teman ya. 4 jutaan, sejatuh-jatuhnya itu 3 jutaan. Sejatuh-jatuhnya 3 jutaan. Bisa sampai kadang 4,5 ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, bisa menginspirasi. Jadi untuk omset panen itu sangat luar biasa teman-teman. Kalau kita serius ya, apalagi kita bisa menghasilkan benih sendiri ya teman-teman ya. Bisa menghasilkan benih sendiri, istilahnya kita bisa membenihkan sendirilah, mendapatkan telur yang bagus ya. Itu keuntungan lebih besar lagi teman-teman, karena harga benih gurami ini sangat mahal ya. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya cerita panen kita kali ini. Bisa menginspirasi lah intinya, bisa menginspirasi, jadi bisa jadi acuan lah ya. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.